Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahadul Khairi, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi Bahasa Indonesia, singkatan dan akronim. Mari kita simak bersama videonya. Baik, kita akan mulai pembahasan tentang singkatan dan akronim. Apa itu singkatan? Singkatan adalah ringkasan atau kependekan dari satu atau beberapa kata berupa gabungan huruf yang dilafalkan huruf per huruf. Adapun akronim adalah ringkasan atau kependekan kata berupa gabungan huruf atau suku kata yang dilafalkan sebagai kata yang wajar. Lalu, apa perbedaan antara singkatan dan akronim? Adapun perbedaannya adalah singkatan, cara membacanya adalah dengan cara membaca huruf demi huruf, huruf per huruf. Misalnya kata handphone disingkat menjadi HP, dibaca huruf per huruf yaitu huruf H dan P. Adapun akronim, cara membacanya seperti kata pada umumnya yang wajar. Misalnya telepon seluler disingkat menjadi ponsel, dibaca ponsel, bukan P-O-N-S-E-L. Jadi perbedaan antara singkatan dan akronim adalah cara membacanya. Sekarang, bagaimana cara penulisan singkatan dan akronim? Berikut akan dijelaskan beserta contohnya. Yang pertama, penulisan singkatan. 1. Singkatan nama orang, gelar, jabatan atau pangkat. Penulisan singkatan atau nama orang, gelar, jabatan atau pangkat itu ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertama setiap unsurnya, kemudian diikuti dengan tanda titik. Contoh, R.A. Kartini itu singkatan dari Raden Ajeng Kartini. Contoh lain, ST singkatan dari Sarjana Teknik. 2. Singkatan nama lembaga, badan organisasi dan dokumentasi dan dokumen resmi. Singkatan nama lembaga pemerintah, badan organisasi dan dokumen resmi yang hanya terdiri dari huruf pertama dari setiap unsurnya, maka ditulis dengan huruf kapital tanpa menggunakan tanda titik. Contoh singkatan nama lembaga, badan organisasi atau dokumen resmi. Contoh 1, KPK, yaitu singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian KUHP, singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdana, Hukum Pidana. NKRI, singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, singkatan yang bukan nama diri dan terdiri dari huruf awal setiap kata. Singkatan ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik jika singkatan terdiri dari huruf awal setiap kata tapi bukan nama diri. Contohnya, misal KTM, singkatan dari Kartu Tanda Mahasiswa. SMP, singkatan dari Sekolah Menengah Pertama. STM, singkatan dari Sekolah Teknik Menengah. Kemudian yang keempat, singkatan yang terdiri atas lebih dari 2 huruf. Penulisan untuk singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih, yaitu menggunakan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda titik. Contoh,
singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih, yaitu dan lain-lain, singkat menjadi DLL dan diakhiri dengan tanda titik. Yang kelima, singkatan yang lazim dalam surat. Apabila singkatan yang lazim digunakan dalam surat menyurat terdiri atas 2 huruf, masing-masing huruf diikuti dengan tanda titik. Contoh, atas nama itu dituliskan menjadi singkat, yaitu AN, singkatan dari atas nama. SD, singkatan dari sampai dengan. Kemudian yang keenam, lambang kimia. Lambang kimia ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertama setiap nama atomnya dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Contoh, O, singkatan dari oksigen. Ca, singkatan dari kalsium. Kemudian yang ketujuh, jenis dari singkatan adalah singkatan satuan ukuran dan mata uang. Penulisan singkatan yang berupa satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang itu tidak diakhiri dengan tanda titik. Contoh, mm, singkatan dari milimeter. mg, singkatan dari miligram. rp, yang merupakan singkatan dari rupiah. Sekarang kepada cara penulisan akronim. Yang pertama yaitu akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal setiap kata yang mana ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh akronim nama diri yang merupakan gabungan huruf awal setiap kata adalah LIPI, yang merupakan akronim dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. BIN, yang merupakan akronim dari Badan Intelijen Negara. PASI, yang merupakan akronim dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Akronim yang kedua yaitu akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata ditulis menggunakan huruf kapital di awal. Contoh akronim nama diri yang terdiri atas gabungan suku kata adalah Kalsel, yang merupakan akronim dari Kalimantan Selatan. Dinsos, akronim dari Dinas Sosial. Dinkes, yang merupakan akronim dari Dinas Kesehatan. Kemudian yang ketiga yaitu akronim bukan nama diri yang berupa gabungan suku kata ditulis menggunakan huruf kecil. Contoh, tilang, yang merupakan akronim dari bukti pelanggaran. Daring, yang merupakan akronim dari dalam jaringan. Luring, akronim dari luar jaringan. Gabut, yang merupakan akronim dari gaji buta. Sekarang kita mencoba berlatih. Bisa kita lihat pada gambar, ada gambar 1 dan gambar 2. Kira-kira yang mana gambar yang tepat dalam menuliskan singkatan dan lain-lain? Apakah gambar 1 atau gambar 2? Bisa kita lihat pada lingkaran warna merah. Gimana, sudah dapat jawabannya? Ya, jawabannya adalah penulisan yang benar adalah pada gambar 2, yaitu penulisan untuk singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih, yaitu menggunakan huruf kecil yang diakhiri dengan tanda titik. Yang benar adalah DLL menggunakan huruf kecil kemudian diakhiri dengan tanda titik. DLL yang merupakan akronim yang merupakan singkatan dari dan lain-lain. Mungkin sekian atas segala kekurangannya dan segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.